la biidnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Ya. Jadi harus dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada yang memberi dan yang akan diberikan syafaat. Ridha Allah kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Dan tidak ada yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala kecuali ahli tauhid. Maka ahli tauhid, ya, ini masuk dalam syarat yang kedua, ya. Wala yasfa'una illa liman irtada, ya. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Jadi izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, kemudian ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Kalau Allah tidak meridhoi orang yang akan diberikan syafaat, maka tidak akan bisa berlaku kepadanya syafaat. Dan syafaat ini khusus bagi orang-orang yang bertauhid, ahlu tauhid. Makanya bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya caranya kita mentauhidkan Allah. Ya, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan meminta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu milik Allah. Milik siapa? Milik Allah. Rasulullah hanya salah satu dari hambanya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka tidak boleh kita mengatakan, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada saya. Jangan. Ya. Berarti kita berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Perbuatan syirik. Minta sama Allah. Ya. Dan jangan menjadikan mereka para wali Allah yang sudah meninggal sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat Allah tabaraka wa taala atau meminta kepada mereka. Ya. Itu adalah bentuk permintaan syafaat yang dilakukan oleh orang musyrik, kaum musyrikin. Ketika mereka menjadikan wali-wali Allah atau orang-orang saleh yang sudah meninggal sebagai perantara antara diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka kemudian menyembahnya. Ada dua alasan kenapa kaum musyrikin pada saat itu beribadah juga kepada selain Allah. Beribadah kepada berhala, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pepohonan dan yang lainnya, atau beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang saleh. Ada dua alasannya. Yang pertama apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dijadikan sebagai perantara atau wasilah. Yang kedua adalah agar mendapatkan syafaat mereka. Itu. Agar mendapatkan apa? Syafaat mereka. Itu dua alasan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa orang-orang musyrik menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Padahal mereka menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa taala, tapi mereka menyekutukan uluhiyahnya. Yang beribadah juga kepada selain Allah. Dengan dua alasan ini. Maka sembahlah Allah tabaraka wa taala tanpa perantara, karena Allah tidak butuh kepada itu semua. Kita langsung beribadah kepada Allah. Termasuk juga di sini dalam masalah tawassul. Mungkin di sini nanti ada pembahasannya masalah apa? Tawassul. Kemudian yang terakhir insyaallah pembahasan kita pada hari ini yang ke-38, yakni ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya surga dan neraka. Mengimani adanya surga dan neraka dan bahwasanya keduanya adalah salah satu atau dua di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah kekalkan dan sudah ada sekarang. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa kullu syai'in mimma awjaba Allahu alaihi al-fana yafni illa al-jannah wan nar wal 'arsy wal kursi wal ruh wal qalam wal lauh.
segala sesuatu yang Allah wajibkan dia akan fana, maka akan fana pada hari itu, hancur, binasa. Kecuali surga, neraka, arsy, kursi, ruh, qalam, lauhul mahfuz, ya. Ini 7 di sini. Kemudian satu lagi yang tidak disebutkan oleh al-Imam, yaitu tulang ekor belakang. Tulang ekor belakang. Ini dikekalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tulang ekor belakang ini ketika seorang dikubur di kuburannya, dia tidak akan punah, dia tidak akan hancur. Dari tulang inilah kemudian kita akan dibentuk kembali. Ya. Tetapi kekalnya makhluk-makhluk ini tidak sama dengan kekalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kekalnya makhluk-makhluk ini karena kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-jannah wan nar. Ya. Al-jannah wan nar, kemudian qalam, kursi, arsy, ruh ini tidak fana, ya. Ruh ketika seorang meninggal, ya, diangkat ke langit. Ruhnya orang kafir baunya busuk, ya. Adapun ruhnya orang yang beriman baunya wangi. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke kuburannya, ya. Kemudian datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir, ditanya. Kemudian setelah itu diambil lagi ruhnya dan disimpan di satu tempat khusus, ruh orang-orang yang beriman, ruhnya syuhada, dan ruhnya orang-orang kafir. Nanti pada hari kiamat ruh ini akan dikembalikan ke jasad kita masing-masing. Ya. Tentang surga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Ini adalah dalil bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya. Dan dia kekal, ya, dengan kekalnya ahlinya atau penduduknya. Ya. Orang-orang kafir kekal di neraka, ya. Orang-orang yang beriman kekal di surga. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil jannah wa razaqana Allah wa iyyakum husnal khatimah, amin rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ikhwah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.